DPR RI bermaksud membentuk panitia khusus Pelindo untuk menyelidiki dan mengungkap kasus dwelling time di Tanjung Priok, Jakarta. Sementara itu Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli juga membongkar beton yang menutupi jalur rel tinggalan Belanda yang menuju ke dalam pelabuhan. Untuk menindaklanjuti laporan masyarakat ke Komisi 3 DPR RI soal dugaan penyimpangan dan penyelewengan serta pengelolaan perusahaan BUMN PT Pelindo II, Komisi DPR berencana membentuk Pansus Pelindo yang beranggotakan bukan hanya Komisi 3, tapi juga komisi lain yang terkait, seperti Komisi 5 yang terkait dengan dwelling time, Komisi 6 terkait BUMN, dan Komisi 9 untuk bidang ketenagakerjaan, serta Komisi 11 yang membidangi masalah keuangan dan kepabeanan. Sebab dalam kasus ini ada pula aduan soal perlakuan semena-mena perusahaan berupa pemecatan dan tak diberikan haknya pekerja pelabuhan. Hasil penyelidikan Barreskrim menunjukkan adanya dugaan korupsi pengadaan 10 mobil kren yang merugikan negara sebesar 40 miliar rupiah. Anggota Komisi 3 DPR RI Masinton Pasaribu mengatakan total kerugian negara secara menyeluruh mencapai 3 triliun rupiah. Ya, seperti yang disampaikan Barreskrim Mabes Polri, penyidikan terhadap pengadaan 10 unit kren yang diduga merugikan negara 45 miliar itu sebagai sebuah pintu masuk. Total hitungan Barreskrim kemarin itu hingga dengan adanya praktek pencucian uang apa segala macam, total kerugian negara dalam pengelolaan PT Pelindo II selama ini ya itu mencapai 3 triliun. Nah, ini yang nanti akan kita ungkap dengan pansus ini. Sementara itu didampingi anggota Komisi 3 DPR RI, Masinton Pasaribu, Rizal Ramli, memantau kondisi rel kereta sepanjang 1,2 km yang telah tertutup beton. Dalam kunjungan itu, beton di rel kereta api dihancurkan karena rel tersebut seharusnya menjadi akses transportasi barang. Rizal menyayangkan terjadinya hal ini karena mengurangi efisiensi layanan kereta pelabuhan yang bisa masuk ke kawasan peti kemas. Padahal, keberadaan rel kereta barang dapat menekan biaya logistik dan menekan proses bongkar muat atau dwelling time barang dari pelabuhan. Rizal menargetkan dalam waktu 2 hingga 3 bulan, rel sepanjang 1,2 km yang berawal dari Dermaga 3 menuju stasiun Tanjung Priok dapat dimanfaatkan oleh kapal pengangkut barang. Ia pun mengimbau Pelindo agar dapat bekerja sama demi kepentingan nasional. Ini yang perintahkan Menko agar segera dibangun jalan kereta api. Pelindo yang selama ini menolak harus tahu diri, ini kepentingan nasional. Pada dasarnya kita ingin mengurangi dwelling time, yaitu dari 7-8 hari menjadi kurang dari 2,5 hari. Yang kedua, selain soal dwelling time, ada waktu sandar yang terlalu lama di sini. Kenapa? Karena lapaknya Pelindo itu disewakan kepada berbagai perusahaan swasta. Jadi masing-masing tanahnya tanah Pelindo disewakan kepada swasta-swasta pengusaha lapak ini. Dan koordinasinya tidak bagus sehingga waktu sandar itu bisa menjadi sangat lama. Kini masyarakat menantikan apakah karut-marut di Pelabuhan Peti Kemas Tanjung Priok, Jakarta Utara dapat terurai sesuai keinginan Presiden Joko Widodo. Dengan demikian, wajah Pelabuhan Tanjung Priok bisa berubah menjadi jendela bangsa Indonesia. Tim Liputan Berita 1 Jakarta.